Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang menentukan strategi produk. Nama saya Adisti Virginia Listiani, ingin menjelaskan tentang strategi produk. Strategi produk dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, strategi produk baru dimaksudkan mempengaruhi konsumen agar mencoba produk baru. Dalam jangka panjang, strategi produk dirancang untuk mengembangkan kesetiaan kepada merek dan mendapatkan pangsa pasar yang besar. Afeksi dan kognisi produk. A. Kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen adalah konsep yang paling menentukan dalam pemikiran, pemasaran, dan riset konsumen. Pertama, ekspektasi pembelian adalah kepercayaan konsumen perihal kegunaan yang diharapkan dari sebuah produk. Yang kedua, persepsi pasca pembelian adalah pemikiran konsumen perihal daya guna produk. Kesatu, diskonfirmasi positif terjadi saat daya guna produk lebih baik daripada yang diharapkan. Situasi ini dianggap menimbulkan kepuasan atau tingkat pemenuhan yang menyenangkan. 2. Diskonfirmasi negatif terjadi pada saat daya guna produk lebih rendah daripada yang diharapkan. Situasi ini dianggap menimbulkan ketidakpuasan. Yang ketiga, diskonfirmasi netral terjadi saat persepsi kedayagunaan hanya sekedar memenuhi ekspektasi saja. Entah konsumen puas atau tidak, dalam hal ini tergantung pada variabel-variabel lain, misalnya tingkat ekspektasi dan tingkat kegunaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Muhammad Fikradiansyah akan melanjutkan materi dari teman saya. Perilaku produk. A. Interaksi dengan produk. Konsumen dapat berinteraksi dengan produk dan merasakan pengalaman dengan berbagai cara. B. Kesetiaan kepada merek, pencarian selingan. Kesetiaan kepada merek merupakan komitmen intrinsik untuk berulang kali membeli merek tertentu saja. Lingkungan produk. A. Atribut produk. Produk atau atribut adalah stimulus utama yang mempengaruhi afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen. B. Pengemasan. Pengemasan merupakan unsur lingkungan produk yang menghabiskan ada miliaran dolar belanja pemasar setiap tahunnya. Karakteristik. A. Manfaat inti atau cover benefit, layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Yang ke B. Setelah manfaat inti, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar atau basic produk. Yang C. Tingkat ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan atau expanded produk. Sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Yang D. Tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk tambahan atau augmented produk yang melebihi harapan pelanggan. Yang E. Tingkat kelima adalah produk potensial atau potensial produk yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Klasifikasi. A. Ketahanan atau durability dan keberwujudan atau tangibility. 1.
barang-barang yang tidak tahan lama atau non-durable good. Yang kedua, barang tahan lama atau durable good. Yang ketiga, jasa atau service. Yang B, klasifikasi barang konsumen. 1. Barang sehari-hari atau convenience good. Yang kedua, barang belanja. Yang ketiga, barang khusus. Yang keempat, barang yang tidak dicari. Yang C, klasifikasi barang industri. Yang pertama, bahan dan suku cadang. Yang kedua, barang modal. Yang ketiga, layanan bisnis dan pasokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Juniarti. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas diferensiasi produk. Pertama ada bentuk, kedua ada fitur, 3 penyesuaian, 4 kualitas kerja, 5 kualitas kesesuaian, 6 ketahanan, 7 ada keandalan, 8 kemudahan perbaikan, dan 9 gaya, dan yang terakhir 10 itu adalah desain. Selanjutnya di sini ada diferensiasi jasa. Diferensiasi jasa ada 7. Pertama, kemudahan, kedua pengiriman, ketiga instalasi, dan keempat pelatihan pelangganan, 5 konsultasi pelangganan, 6 pemeliharaan dan perbaikan, dan yang terakhir itu pengembalian. Selanjutnya di sini ada hubungan produk dan merek. Setiap produk dapat dihubungkan dengan produk lain untuk memastikan bahwa perusahaan menawarkan dan memasarkan kumpulan produk yang optimal. Hierarki produk mengidentifikasi 6 tingkat hierarki. Yang pertama ada keluarga kebutuhan, need family. 2 keluarga produk family. 3 lini produk. 4 jenis produk. 5 barang, dan yang keenam terakhir adalah kelas produk. Selanjutnya ada bauran dan sistem produk. Bauran produk itu kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu, terdiri dari lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi. Yang kedua, sistem produk. Sistem produk adalah kelompok barang yang berbeda tetapi berhubungan dan berfungsi dengan cara yang kompatibel, yaitu seperti terdiri dari lini produk, smartphone, e-book, dan kamera. Sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Handayani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Regi, yaitu tentang hubungan produk dan merek. Jadi di dalamnya itu ada termasuk juga analisis lini produk. Di dalamnya ada 1 penjualan dan laba. Penjualan dan laba yaitu pemasar harus mengetahui penjualan dan laba setiap item dalam lini produk mereka. Item yang dibuat yaitu dipertahankan, dipanen, dan diinvestasikan. Selain itu juga penjualan dan laba ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama itu produk inti, yaitu volume penjualan tinggi, dipromosikan besar-besaran dan marginnya rendah. Yang kedua produk dasar, yaitu volume penjualan rendah tanpa promosi dan marginnya tinggi. Yang ketiga ada produk khusus, volumenya penjualan rendah, promosi besar-besaran. Dan yang terakhir ada barang sehari-hari, yaitu volume tinggi, kurang promosi, dan marginnya tinggi. Selain analisis produk, ada juga profit besar. Di dalamnya itu ada peta produk. Peta produk yaitu memperlihatkan item pesaing, kemungkinan lokasi untuk item baru, dan segmen pasar. Contohnya itu perusahaan kertas. Kemudian ada panjang lini produk. Panjang lini produk itu di dalamnya ada perentangan lini, pengisian lini, dan modernisasi lini, penonjolan jenis produk, dan pemangkasan. Lalu ada penetapan harga bauran. Di dalamnya itu ada 1 penetapan harga lini produk, yang kedua penetapan harga ciri pilihan, yang ketiga penetapan harga produk pelengkap, yang keempat ada penetapan harga 2 bagian, yang kelima penetapan harga produk sampingan, dan keenam ada penetapan harga penggabungan produk. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu sekarang pengemasan. Nah, pengemasan adalah packaging yang bisa didefinisikan sebagai semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Banyak pemasar menyebut pemasar sebagai P kelima, yaitu yang pertama P, price, harga,
yang kedua produk, yang ketiga place tempat, dan yang kelima itu promotion atau promosi. Jadi kemasan dapat mencapai sampai 3 tingkat bahan. Yang pertama itu kemasan primer, yang kedua kemasan sekunder, dan yang ketiga kemasan pengiriman. Lalu, kemasan juga harus mencapai sejumlah tujuan. Tujuannya itu 1. Mengidentifikasi merek. Yang kedua, mengekspresikan informasi deskriptif dan persuasif. Yang ketiga, memfasilitasi transformasi dan perlindungan produk. Yang keempat, membantu penyimpanan di rumah. Dan kelima, membantu konsumsi produk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saroh Munawaroh, NIM 31219240. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Labelan. Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang dirancang secara rumit dan menjadi bagian dari kemasan. Label bisa membawa merek saja atau sejumlah besar informasi. Bahkan jika penjual memilih label sederhana, hukum mungkin mensyaratkan lebih banyak. Label melaksanakan beberapa fungsi, yaitu dibagi menjadi 2. A. Label mengidentifikasi produk atau merek, misalnya nama Sunces yang diletakkan pada jeruk dan lain-lain. B. Dapat mempromosikan produk melalui grafis yang menarik. Teknologi baru mungkin label dibungkus susutkan 360 derajat untuk membungkus wadah dengan grafis yang terang dan mengakomodasi informasi produk yang lebih banyak pada konsumen. Mengganti label kertas yang diletakkan pada kaleng dan botol. Selanjutnya, jaminan dan garansi. Semua penjual bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi harapan normal atau rasional pembeli. Jaminan atau warranty adalah pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Produk dengan jaminan dapat dikembalikan kepada produsen atau dibawa ke pusat perbaikan untuk diperbaiki, diganti atau dikembalikan uangnya, baik tertulis maupun tersirat. Jaminan tunduk pada hukum. Kesimpulannya adalah strategi produk dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Aspek yang paling menentukan dalam merancang strategi produk melibatkan analisis hubungan konsumen produk. Artinya, afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen berkait produk dan lingkungan harus dipertimbangkan dengan cermat dalam memperkenalkan produk baru dan harus dipantau sepanjang siklus hidup sebuah produk. Siklus hidup produk sendiri yakni dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Maka agar tidak terjadi penurunan sebuah produk, maka dibuatlah strategi produk yang tahap-tahapnya meliputi strategi penetapan harga, penetapan merek, strategi distribusi, dan yang paling penting manajemen waktu. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.